Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Jokowi juga menyatakan kesediaannya sebagai jajaran pertama yang divaksin di Indonesia. Hal ini guna memberikan rasa kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman untuk digunakan. Bagaimana dengan berita barusan, berita terkait vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk kita masyarakat Indonesia, karena memang saat ini banyak sekali program-program pemerintah untuk penanggulangan virus COVID-19, termasuk program vaksinasi. Nah, sebelum berlanjut kita membahas terkait topik yang akan kita bicarakan nanti, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Nasiruddin, mahasiswa pengembangan sumber daya manusia, Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pembahasan topik ini terkait Project Based Learning, filsafat ilmu yang diampu oleh Dr. Muhammad Adib. Jadi adanya PBL ini itu sebagai salah satu dedikasi, sebagai salah satu diskursus untuk membahas bagaimana peranan influencer sebagai bagian dari saluran komunikasi untuk mensosialisasikan program vaksinasi COVID-19. Halo rekan-rekan, jadi topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah efektivitas peran influencer dalam sosialisasi program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah. Namun terlebih dahulu untuk menyamakan pandangan kita terkait apa itu influencer, terlebih dahulu kita penting untuk memahami, ya. Before it goes further, apa itu influencer? Influencer tentu dari kata influence, pengaruh, sehingga influencer dapat secara sederhana kita asumsikan sebagai orang yang memiliki pengaruh. Ya, jadi influencer tidak harus artis, tidak harus selebritis, tapi influencer adalah individu yang memiliki pengaruh dan bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, kira-kira apa saja sih atau siapa saja yang termasuk influencer itu? Ya, mari kita sekarang sebutkan satu-satu misalkan. Nah, ada kepala daerah karena dia memiliki semacam konektivitas dengan bupati atau wali kota, pemuka agama, ya karena dia adalah mengisi kegiatan di majelis taklim ataupun pengajian, bos atau petinggi perusahaan yang biasanya diwakili oleh HR-nya, karena biasanya kalau ada perusahaan yang mewajibkan vaksinasi, biasanya HR-nya yang bergerak. Gitu. Kemudian sociopreneur, ini adalah orang yang memahami masa sosial dan menyelesaikannya dengan cara kewirausahaan atau entrepreneur. Dan kita pun sebenarnya juga bisa disebut sebagai influencer kalau kita memiliki pengaruh dan bisa menggerakkan banyak orang untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, kurang lebih itu adalah influencer. Ya. Selebgram tentu saja juga termasuk influencer, terutama sebagai digital influencer karena dia punya follower banyak di Instagram. Ya. Oke. Nah, lantas kalau dari perspektif aksiologi, ya, bagaimana kajian ini berlangsung? Yang pertama, vaksin. Vaksin itu kan ada asas manfaat. Manfaatnya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini asas manfaat itu tidak akan terdiseminasi dengan baik atau tidak dapat tersalurkan dengan baik kalau tidak ada saluran yang tepat untuk menyalurkannya. Nah, disinilah ada peran influencer yang akan menghubungkan, akan mensosialisasikan manfaat vaksin kepada masyarakat. Dengan harapan apa? Terjadi perubahan sikap dan perilaku. Apa yang berubah? Bagi masyarakat yang sudah pro, sikap dan perilakunya semakin mendukung program vaksinasi. Jadi yang tidak mau juga nantinya bisa menjadi mau. Nah, itu adalah dari alur secara aksiologis. Aspek aksiologi itu adalah yang pertama orientasi atau nilai suatu kehidupan dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Yang kedua, bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Nah, itu.
bagian yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa nantinya aksiologi itu akan melahirkan etika dan estetika. Ya. Dan yang terakhir, terkait perspektif aksiologi juga adalah apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Jadi nanti ketika saya memberikan analisis dari perspektif aksiologi, maka 4 hal inilah nanti yang akan saya hubungkan terhadap efektivitas peran influencer dalam proses sosialisasi program vaksinasi. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke pembahasan inti terkait perspektif aksiologi tadi yang sudah kita bahas di depan. Poin yang pertama adalah bahwa orientasi atau nilai suatu kehidupan dan kegunaan ilmu pengetahuan. Ya, jadi vaksin itu kan hasil dari ilmu pengetahuan. Nah, terkait hal ini, pemahaman masyarakat akan kegunaan vaksin dan urgensi program vaksinasi pemerintah ternyata tidak disikapi sama oleh masyarakat kita. Hal itu secara eksplisit bisa kita lihat ketika kita membuka postingan di Instagram atau Facebook. Coba nanti rekan-rekan ketika ada berita terkait vaksinasi, diklik komentarnya, itu kan tidak semua masyarakat pro. Ada yang mencibir, ada yang sinis, tapi ada juga yang mendukung. Artinya apa? Belum seluruh masyarakat Indonesia itu memahami kegunaan vaksin sebagai hasil dari ilmu pengetahuan. Poin yang kedua adalah bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Ya. Nah, ini nanti kita akan lihat sikap dan perilaku masyarakat akan program vaksinasi. Kalau kita lihat dari hasil survei indikator politik Indonesia pada Januari 2021, itu sebanyak 49,2% masyarakat bersedia divaksin, namun masih ada 48,1% masyarakat yang belum bersedia untuk divaksin. Artinya apa? Masyarakat masih terbelah antara yang bersedia dan tidak. Namun dari masyarakat yang belum bersedia divaksin tadi, itu mayoritas, ya 52,8%, karena mereka masih belum mengetahui ya kegunaan asas manfaat dari vaksin itu. Ya. Jadi mereka masih meragukan inti dari manfaat vaksin itu apa, mereka masih meragukan. Poin yang ketiga, bahwa aksiologi nanti melahirkan estetika dan etika. Atau kita balik ya, etika dan estetika. Nah, secara etika seharusnya influencer yang sudah diundang oleh pemerintah atau digandeng pemerintah untuk mensosialisasikan vaksin ini, seharusnya kan mampu menjaga etikanya, menjaga etika dengan baik, karena dia sudah menjadi contoh. Tapi nyatanya beberapa waktu lalu ketika sudah divaksin, H+1 dia sudah berkumpul dengan teman-temannya tanpa masker. Berarti kan si influencer ini tidak menjaga etikanya dengan baik, ya. Dan itu seharusnya tidak diikuti oleh influencer lain. Nah, dari aspek kreativitas, influencer seharusnya punya kreativitas sendiri. Bagaimana cara mengemas sosialisasi ini agar lebih menarik, sehingga masyarakat itu lebih tertarik untuk mengikutinya. Nah, ini ada yang unik di Surabaya, itu ada Crazy Rich Surabaya. Dia ketika sosialisasi, tidak hanya memposting di akun Instagramnya, tapi dia turun langsung ke grassroots, ke masyarakat, terjun langsung, ya, bertemu dengan masyarakat, mereka berkumpul, dan akhirnya terjadilah sosialisasi dengan baik. Jadi di sini, secara aksiologis, influencer perlu memperhatikan etika dan estetikanya dalam melakukan campaign program vaksin ini. Dan yang keempat, poin yang keempat dari aksiologi juga kita harus lihat bahwa apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Nah, ini kita lihat nanti post sosialisasinya. Ya, kita akan melihat opini masyarakat yang sudah bersedia divaksin dan belum bersedia divaksin. Nah, khusus untuk membahas poin 4 ini, saya sudah mengundang 3 tamu. Influencer itu belum mampu untuk menggerakkan. Masalahnya, yang saya lihat, pemerintah tidak mengundang influencer, pemerintah mengundang artis. Yang divaksin itu adalah Raffi Ahmad, yang divaksin adalah Ariel Noah, adalah artis-artis, bukan influencer. Nggak ada yang hubungin saya dari pemerintah. Oke. Padahal saya artis, tapi saya influencer juga, tapi nggak ada yang hubungi saya. Yang dihubungi itu artis-artis papan atas, yang besar-besar, yang punya nama, yang followernya puluhan juta. Tetapi artis itu belum tentu bisa menggerakkan orang.
artis kayak Raffi Ahmad, saya tidak melihat postingan dia yang bilang bahwa apa gunanya vaksin, apa rasanya setelah divaksin. Malah justru waktu yang rame di akun-akun gosip adalah si Raffi pesta. Datang ke sebuah event kan kayak gitu. Jadi tidak ada sosialisasi dari artis yang divaksin, Ariel Noah misalkan yang setelah divaksin, saya nggak ngelihat apapun postingan dan saya juga nggak follow mereka sih. Aktornya. Saya sebagai HR manager berarti punya kemampuan nih untuk menggerakkan massa bukan menggerakkan massa ya, menggerakkan karyawan untuk mau program vaksinasi Bu ya. Ya, wajib itu Pak. Itu kompetensi dasar gitu ya. Sejauh ini bagaimana caranya untuk membuat mereka yakin mau divaksin itu bagaimana? Jadi di awal itu kita edukasi ke direktur-direkturnya karena yang paling susah untuk menerima vaksin itu direktur ya. Direktur-direkturnya sudah enggak perlu ya. Sudah enggak perlu Bu Andin. Kita edukasi, kita berikan gambaran bahwa mereka itu orang penting yang kita butuhkan yang kalau mereka nggak sehat, anak-anak di bawah ini akan kehilangan sosok yang bisa menggerakkan mereka kan gitu. Akhirnya kemarin tuh hari Jumat itu tanggal berapa ya? Hari Kamis tanggal 1 ya. Tanggal 1 April itu direktur dan ownernya melakukan vaksin. Gitu, melakukan vaksin. Jadi semua direktur dan owner divaksin. Nah, rekan-rekan, sebagai penutup sekaligus kesimpulan, saya ingin menarik perspektif aksiologi ini dengan menjabarkannya melalui social cognitive theory oleh Albert Bandura, di mana sebagai masyarakat yang terintegrasi dengan koneksi internet, tentu masyarakat kita menangkap sosialisasi sehingga pesan yang disampaikan oleh influencer sebagai komunikator itu diterima oleh masyarakat atau komunikan. Namun, apakah sosialisasi tersebut mempengaruhi pemahaman, sikap, dan perilaku secara positif, tergantung komponen personal masyarakat itu sendiri. Di mana Albert Bandura menyatakan bahwa social cognitive theory atau pemahaman sosial masyarakat tergantung dari level kognitif, level afektif, dan pengalaman hidupnya. Jadi masyarakat yang memiliki masyarakat berpendidikan akan lebih mudah untuk mencerna inti dari sosialisasi itu. Sedangkan di mana mereka bekerja, motivasi hidupnya seperti apa, itu juga mempengaruhi apakah masyarakat nantinya bersedia untuk divaksin. Utamanya karyawan di pabrik, di perusahaan, itu kan memiliki motivasi untuk bisa terus bekerja dan sehat, sehingga ketika perusahaan mewajibkan divaksin, ya ikut divaksin. Kemudian pengalaman hidup masyarakat. Ini juga penting karena masyarakat kita itu punya pengalaman berbeda-beda. Semakin kita memiliki pengalaman yang banyak, artinya kita memiliki pemikiran yang lebih terbuka, ya kan? Seperti itu. Saran juga untuk pemerintah nantinya adalah vaksin instrumen, analisis influencer, dan sinergitas program. Karena pada esensinya sebenarnya influencer ini sudah efektif dalam taraf tertentu. Dalam taraf apa? Influencer-influencer yang sudah terlokalisir di perusahaan. Ya. Influencer tokoh masyarakat itu yang efektif. Sedangkan digital influencer yang dipilih oleh pemerintah itu belum begitu efektif. Karena seperti yang dijelaskan oleh Gandhi tadi. Ya, sehingga nanti sarannya adalah vaksin insurement. Memastikan bahwa vaksin itu benar-benar aman. Yang kedua, nanti harus memastikan menganalisis influencer mana yang sekiranya itu benar-benar nanti bisa mendukung program campaign ini. Sehingga nanti di poin yang ketiga, ada sinergitas program. Jadi nanti tidak hanya influencer, tapi bagaimana nanti influencer ini juga masuk dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Baik itu keagamaan, influencer pendidikan, influencer kesehatan, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah peran influencer ini penting dan sudah efektif, namun tidak semua jenis influencer mampu untuk mengkampanyekan ini dengan baik. Sehingga pemerintah sekali lagi perlu untuk menganalisis influencer yang mana yang secara resmi akan diganti oleh negara dalam mensosialisasikan program vaksinasi ini. Demikian PBL saya. Semoga nanti di komen-komen ini ada masukan dan saran, sehingga nanti di publikasi selanjutnya akan lebih kompleks. Ya. Baik, thank you for watching.